Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klasivia Nataliana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan tugas komunikasi bisnis yang berjudul Etika Bisnis. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum nih apa itu etika bisnis? Etika bisnis berasal dari Yunani kuno yang berasal dari kata etikos, artinya timbul dari kebiasaan. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapat keuntungan. Nah, jadi itu arti dari etika dan bisnis. Jadi, etika bisnis adalah sebuah aturan yang bersifat etis mengenai tolak ukur benar atau tidaknya dalam melaksanakan kegiatan usaha. Etika bisnis meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan dan individu. Lanjut, etika bisnis menurut para ahli. Sebenarnya banyak sekali menurut para ahli, tapi saya mencantumkan dua saja ya. Menurut Hill dan Jones, etika bisnis merupakan ajaran dalam membedakan antara benar dan salah dalam memberikan bekal kepada setiap pimpinan perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan strategis terkait dengan masalah moral yang kompleks. Yang kedua ada menurut Velasquez. Menurut Velasquez, pengertian etika bisnis merupakan kajian yang bertumpu pada akhlak yang benar dan salah. Lanjut, prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis ada 5. Yang pertama, prinsip otonomi sikap. Prinsip ini dapat menentukan dan mengetahui sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kesadarannya sendiri. Jadi, prinsip otonomi sikap ini berasal dari diri kita sendiri yang menentukan sikap untuk mengambil keputusan dari diri sendiri. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam berbisnis dapat dikategorikan sebagai syarat-syarat dalam pemenuhan perjanjian antar sesama pengelola bisnis maupun semua yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Semua pelaku usaha diwajibkan untuk berlaku adil terhadap hak-hak pribadi yang dimiliki oleh setiap orang. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Seseorang melakukan kegiatan bisnis yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin, kita harus memenuhi dan menyediakan barang dan jasa bagi para konsumen. Jadi, jika kita memenuhi keinginan konsumen, maka kita sama-sama saling menguntungkan. Untuk pembisnis bisa mendapatkan keuntungan dan untuk para konsumen bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kelima, prinsip integritas moral. Kesadaran untuk berbuat adil dan memenuhi setiap prinsip dalam bisnis merupakan dasar dari etika dalam berbisnis. Jadi, jika mau memulai bisnis, kita harus mempunyai kesadaran untuk berbuat adil kepada sesama para pembisnis atau para konsumen yang lain. Karena itu adalah salah satu sifat dari etika dalam berbisnis. Lanjut,
ada etika bisnis dalam hubungan pekerjaan. Nah, apa sih etika bisnis dalam hubungan pekerjaan? Peran etika bisnis dalam perusahaan itu banyak sekali. Salah satunya, bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika. Jadi, bisnis yang baik dimulai dari etika yang baik. Perusahaan yang berprinsip bisnis yang baik akan menjalankan usahanya dengan kinerja unggul dan berkesinambungan dengan mengedepankan kaidah-kaidah etika dengan hukum dan peraturan. Etika bisnis memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan sebuah perusahaan, yaitu untuk membangun suatu perusahaan yang kuat dengan daya saing yang tinggi dan mampu menciptakan nilai yang tinggi. Adapun perjanjian kerja, berdasarkan pasal 56 tentang ketenagakerjaan UU nomor 13 tahun 2013, terdapat dua jenis perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang sering disebut dengan karyawan kontrak, dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Syarat perjanjian kerja waktu tertentu. Yang pertama, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Jadi, pekerjaannya hanya bersifat sementara. Pekerjaan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lama 3 tahun. Atau yang sering kita lihat seperti karyawan pabrik, itu bersifat sementara. Dan ada juga yang bersifat tetap. Tapi jika bersifat sementara itu disebutnya dengan karyawan kontrak. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifat musiman, berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Waktunya dan bersifat tetap atau biasa disebut dengan PKWT. Unsur dari perjanjian kerja yaitu yang pertama, adanya unsur pekerjaan. Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan. Jadi, jika ingin menjadi karyawan tetap, maka harus ada perjanjian antara pimpinan perusahaan dengan pegawai perusahaannya. Yang kedua, adanya unsur perintah. Pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang pertama tadi, pekerjaan yang diperjanjikan. Jadi, jika sudah ada perjanjian, maka timbullah unsur perintah. Oke, next. Berakhirnya perjanjian kerja. Berakhirnya perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja dengan buruh atau pengusaha atau pemberi kerja yang semua syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Hal yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis. Nah, jadi kita harus tahu nih hal apa saja yang harus diketahui agar tercapainya bisnis dengan baik. Yang pertama, menuangkan ke dalam hukum positif perlunya sebagian etika bisnis. Jadi,
kita harus menuangkan hal-hal yang positif dalam berbisnis. Yang kedua, mampu menyatakan yang benar. Jadi kita menyatakan yang benar di dalam bisnis. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang keempat, penumbuh kembangkan kesadaran dan rasa pemilik terhadap apa yang telah disepakati. Lanjut, ada kendala tercapainya tujuan etika bisnis di Indonesia. Nah, apa aja sih kendalanya? Yang pertama, menurut Keraf 1993-81-83 menyebut beberapa kendala, yaitu yang pertama, standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. Yang kedua, banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan karena adanya ketidaksesuaian atau banyak yang berbeda pendapat, maka terjadilah konflik. Yang ketiga, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik. Kesimpulannya, dari materi tersebut, adanya etika bisnis membuktikan bahwa bagi bisnis justru tidak ada pengecualian, serta bukan pula untuk permusuhan yang lama terhadap bisnis dan kegiatan ekonomis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.